Halo teman-teman, salam coding. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi string. String adalah suatu bentuk yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman, yaitu untuk keperluan menampung atau memanipulasi data teks, seperti menyimpan suatu kalimat. Selain itu, string juga merupakan sebuah array suatu dimensi yang berisi kumpulan dari huruf atau karakter dan diakhiri dengan karakter kosong atau disebut dengan null. Mengapa string di bahasa pemrograman C harus diakhiri dengan karakter kosong atau disebut dengan null? Karena bahasa C masih mengadopsi desain atau rancangan dari bahasa sebelumnya, yaitu salah satunya adalah bahasa assembly yang mengharuskan string untuk diakhiri dengan karakter kosong atau null. Selain itu, untuk memudahkan kita dalam menghitung panjang string dan alokasi memori untuk string yang kita gunakan. Nah, teman-teman silakan buka aplikasi Dev C++-nya untuk kita langsung cobakan fungsi dari string tersebut. Pada baris ini, merupakan instruksi untuk mendeklarasikan variabel string dengan panjang maksimal sebanyak 15 karakter. Deklarasi string tidak lain merupakan deklarasi array yang bertipe char. Pada percobaan pertama, di sini kita akan membahas mengenai fungsi get atau fungsi scanf. Nah, apa perbedaan dari kedua fungsi tersebut? Nah, percobaan pertama akan kita compile, kemudian di sini kita akan inputkan nama, kemudian kita klik enter. Namun di sini yang terbaca cuma hanya satu kata, yaitu kata yang di depan. Jika kita menggunakan fungsi scanf, maka data string yang kita masukkan itu tidak boleh mengandung spasi. Kemudian kita cobakan untuk fungsi get. Nah, jika kita menggunakan fungsi get, kemudian kita inputkan nama. Nah, di sini terlihat perbedaan antara get dan scanf. Jika kita menggunakan get, maka seluruh karakter yang kita inputkan itu akan terbaca. Kemudian kita cobakan fungsi dari fget. Kita running. Nah, di sini, jika kita menggunakan get name saja, itu karakter yang tadinya kita jumlahi sebanyak 15, tidak berfungsi pada get. Namun, jika kita menggunakan fungsi fget, maka size dari name yang telah kita buat sebelumnya itu akan berlaku, yaitu sebanyak 15 karakter. Jika melebihi dari jumlah karakter yang telah kita tentukan, maka secara otomatis program akan membaca panjang sesuai deklarasi sebelumnya di awal program. Nah, dari ketiga fungsi tersebut, lebih baik jika menggunakan fungsi fget, karena program yang secara tidak abnormal itu akan disesuaikan dengan karakter yang telah kita tentukan di awal program. Pada contoh kedua, di sini kita akan menginisialisasikan sebuah data string. Pada contoh ini, kita membuat dua buah function. Yang pertama yaitu function void bentuk 1, yang kedua function void bentuk 2. Bentuk 1 dan bentuk 2 akan dijalankan pada fungsi main. Pada bentuk inisialisasi string yang pertama, yaitu kita menggunakan sebuah elemen di mana elemen terakhirnya itu kita harus menempatkan atau kita harus membuat sebuah karakter yaitu berupa null. Namun bisa kita buat menjadi lebih singkat, yaitu dengan menggunakan tanda petik 2 di awal dan tanda petik 2 di akhir. Jika kita menggunakan petik 2, di sini kita tidak perlu menginisialisasikan karakter nullnya, karena
karakter null akan dideklarasikan atau akan disisipkan oleh compiler secara implisit. Jika kita compile, maka hasil dari kedua function yang telah kita buat tersebut hasilnya akan sama. Nah, biasanya di sini itu kita menggunakan inisialisasi yang lebih mudah, yaitu biasanya dengan menggunakan tanda petik 2. Kita tidak perlu menginisialisasikan masing-masing elemen-elemen dari karakter yang akan kita tuliskan. Dengan petik 2 lebih mudah dan secara lebih simpel untuk membuat suatu karakter dari sebuah string. Namun jika kita lihat dari fungsi puts-nya sendiri, yaitu bahwa fungsi puts itu adalah fungsi yang menampilkan isi dari string tersebut dan secara otomatis akan menambahkan karakter /n di akhir stringnya. Sedangkan fungsi printf akan menampilkan isi suatu variabel tersebut tanpa memberikan tambahan /n. Jika kita putar balik, posisi dari hasil output yang akan kita tampilkan di sini bahwa bentuk 2 duluan yang akan dibaca baru bentuk pertama, maka di sini nanti akan lebih terlihat hasilnya bahwa jika kita menggunakan printf itu tidak ada secara otomatis baris baru yang dibuatkan. Namun jika kita menggunakan puts, /n atau tanda baris barunya akan secara otomatis dijalankan oleh compilernya sendiri. Kita ganti kata-katanya dengan bahasa pemrograman C. Function void bentuk 2 akan kita ganti perintah dari printf, kita ganti ke puts. Kemudian kita compile lagi. Nah, maka di sini hasilnya secara otomatis dia akan memberikan baris baru di akhir dari elemen tersebut. Nah, pada contoh selanjutnya, di sini kita akan menunjukkan cara mengakses elemen array untuk menghitung total dari karakter string yang dimasukkan melalui keyboard. Nah, di sini kita menggunakan fungsi puts dan fungsi fgets, serta kita membuat suatu inisialisasi string teks dengan nilai maksimal yang telah kita definisikan sebanyak 255 karakter. Dan di sini kita akan menggunakan perulangan for untuk menghitung jumlah dari karakter tersebut. Nah, untuk itu kita compile program tersebut, kemudian kita akan menginputkan sebuah kalimat untuk menghitung jumlah dari karakternya. Nah, di sini jumlah karakter yang kita inputkan itu adalah sebanyak 41 karakter. Kemudian contoh selanjutnya yaitu di sini kita akan memberikan gambaran mengenai cara menyalin nilai ke suatu variabel string. Di sini kita akan menggunakan definisi sebuah string bahwa hasilnya tersebut berjumlah maksimal yang telah kita definisikan yaitu sebanyak 30 karakter. Di sini kita akan menggunakan while selama asal tidak berupa karakter null, maka variabel asal akan disalin datanya ke variabel hasil. Jelas bahwa di dalam perulangan while tidak terdapat penyalinan karakter null dari variabel asal ke variabel hasil. Oleh karena itu, output dari perulangan while di sini itu pemberian karakter null ke kalimat perlu dilakukan. Maka di sini bentuk yang lebih singkat untuk melakukan penyalinan dari variabel asal ke variabel hasil berupa i sama dengan 0, kemudian kita kasih kondisi bahwa
variabel hasil sama dengan data dari variabel asal akan dilakukan secara increment. Di sini dengan adanya penulisan statement ini, penyalinan karakter null juga akan dilakukan secara otomatis. Setelah menyalin karakter null, maka statement tersebut akan dieksekusi terhadap loop sehingga eksekusi tersebut akan dihentikan. Dengan demikian, hasil dari perulangan tidak perlu lagi ada pernyataan hasil tidak sama dengan 0. Kemudian kita compile program tersebut. Nah, jadi di sini yang awalnya karakter variabel asal, di mana di sini awalnya variabel asal mempunyai atau memiliki value string dengan kalimat saya menyukai bahasa C. Kemudian kita akan pindahkan value dari variabel asal itu ke variabel hasil. Nah, terakhir, variabel yang akan kita panggil itu bukan lagi variabel asal, namun melainkan variabel hasil. Sehingga data yang dari variabel asal kita salin ke variabel hasil. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi pengolahan teks atau string. Nah, di sini kita akan membahas beberapa fungsi pustaka yang umumnya disediakan oleh compiler C untuk mengoperasikan suatu nilai string. Apabila ingin mengoperasikan suatu operasi string, maka kita tidak lupa untuk menginputkan sebuah library yaitu string.h. Fungsi pertama yang akan kita cobakan yaitu adalah fungsi strcpy atau suatu fungsi yang digunakan untuk menyalin nilai string. Dalam hal ini, variabel string str1 haruslah mempunyai ukuran yang dapat digunakan untuk menampung seluruh karakter dari variabel string str2. Untuk melihat hasilnya, maka kita akan compile. Nah, perintah yang kita gunakan atau statement yang kita gunakan di sini adalah yang pertama bahwa data dari variabel str1 itu akan digantikan atau akan diisikan oleh data variabel string str2. Nah, bahwa di sini string pertama atau str1 akan terganti secara otomatis, isinya tersebut adalah diisi oleh variabel str2. Nah, kemudian di sini kita akan mencobakan fungsi strlen, yaitu fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter di dalam string tersebut. Artinya kita akan menghitung berapa jumlah karakter dari variabel string dari str2 yang telah kita inputkan. Untuk itu, kita compile program. Nah, bahwa di sini variabel string yang kita beri value, di mana di sana jumlah karakternya akan terhitung oleh fungsi strlen. Kemudian kita akan menggunakan fungsi strchat, di mana fungsi ini adalah digunakan untuk menggabungkan dua buah nilai string dengan menambahkan string yang berasal dari str2 ke bagian akhir dari string str1. Untuk melihat hasilnya, maka kita compile program. Nah, berdasarkan output yang kita dapatkan, di mana di sini bahwa
variabel str1 hasilnya akan bergabung menjadi pengantar coding kemudian diikuti dengan str2. Namun jika kita ganti, apabila sebaliknya data yang akan kita gabungkan tersebut itu adalah data dari str1 akan kita letakkan di belakang dari variabel str2 sehingga hasilnya adalah pada str2 yaitu coding pengantar. Selanjutnya yaitu fungsi strcmp, di mana fungsi dari strcmp digunakan untuk membandingkan string yang satu dengan string yang lainnya. Nah, fungsi strcmp ini akan menghasilkan nilai 0 apabila kedua string yang dibandingkan adalah sama. Namun apabila string yang dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, maka akan menghasilkan angka yang berbeda-beda pula. Di mana pembanding di sini dilakukan dengan acuan perbandingan yang dinilai oleh ASCII. Maka hasil dari perbandingan string 1, string 2, dan string 3 yang kita lakukan di sini dapat kita lihat hasilnya dengan kita compile dulu. Fungsi terakhir yaitu strchr, di mana fungsi ini digunakan untuk mencari nilai dari karakter di dalam suatu string. Untuk melihat hasilnya, maka kita akan compile program. Nah, value string yang kita inisialisasi di program tersebut yaitu salam coding. Nah, di mana di sini kita akan mencari karakter yang dimulai dari huruf A kecil, yaitu ada pada salam. Kemudian kita akan mencari karakter dengan huruf A besar dalam string yang kita letakkan di value str1. Di sana tidak terdapat karakter A besar sehingga hasil yang dicari tersebut tidak ditemukan atau nol. Jika kita mengubah data pencarian tersebut, kita akan ganti A besar dengan I, maka hasil yang ditampilkan adalah ing. Sampai di sini demonstrasi untuk fungsi string. Sampai jumpa lagi. Happy coding!